Perencanaan keuangan buat seorang pekerja lepas, freelancers, itu pasti berbeda dong Mas dengan mereka yang bekerja tetap. Atau sebenarnya sama aja? Atau secara prinsip, basically the same. Hanya lo mesti agak sedikit, bukan juggling, kata-kata salah, bukan juggling. Tapi harus agak sedikit dikelola dengan lebih, lebih baik lagi lah gitu. Mungkin Mas Satu bisa kasih tips, gimana sih Mas perencanaan keuangan yang cocok gitu buat si pekerja lepas ini? Selama setahun, kalau bicara waktu ya mungkin ini setahun, sebulan, 6 bulan sama aja. Iya. Pertanyaan pertamanya tuh selalu hitung dulu sebenarnya pengeluaran yang memang harus dikeluarkan itu berapa gitu. Karena dulu yang saya tahu kan kebutuhan utama itu sandang, pangan, papan. Kalau sekarang nambah. Katanya lagi sandang, pangan, papan, terus casan, sama kopi nggak ya? Oh, kopi masuk pangan ya? Sama wifi. Oh iya benar-benar. Gitu. Jadi ada 5. Nah dari situ tuh sebenarnya yang memang harus kita keluarkan itu berapa tiap bulannya. Kita bekerja, kita maunya pulang ke rumah, lalu tidur di rumah, lalu bisa makan di rumah, gitu, menggunakan pakaian yang kita pantas, gitu. Dan kadang-kadang mungkin beli jajan dari vendor yang bisa mengantarkan ke rumah, ya kayak gitu. Jadi itu dulu yang harus kita identifikasi, karena itu akan menentukan budget kita itu seperti apa. Iya, betul. Kalau kita ngomong nabung itu harus masuk dalam anggaran. Betul. Jadi harus dialokasikan, bukan sisa ya. Bukan disisain baru ditabung. Oke, jadi itu berarti termasuk pengeluaran kalau kita mau punya security ya Mas. Jadi misalnya tadi kan kalau Mas Satu bilang pekerja tetap tuh mungkin benefitnya ada tunjangan lalala gitu ya. Berarti kalau kita sebagai freelancers dalam menghitung pengeluaran kita, itu juga termasuk misalnya kalau gue mau bayar premi asuransi gitu kali ya Mas ya. Terus kalau gue mau misalnya investasi, tapi itu pun harus masuk ke dalam alokasi anggaran pengeluaran kita. Jadi ketika nanti kita ngejar proyek gitu ya, ngejar kerjaan itu kita bisa tahu gitu ya. Kalau Mas Satu bilang tadi, oke, berarti pengeluaran gue misalnya 10 juta ya plus and the break 15 misalnya gitu ya. Dan gue harus setting dapat pekerjaan atau ngajar kerjaan yang bisa mendatangkan pendapatan minimal 15 plus say 10% gitu kali ya Mas ya, atau 20% gitu ya, atau ya pokoknya minimal segitu deh gitu supaya bisa sustain si pengeluaran kita itu ya.